Hai guys, selamat datang dan semoga selalu diberi kesehatan serta rezeki melimpah. Kali ini aku akan menceritakan ringkas cerita dari series film horor Indonesia pertama yang tayang di iFlix. Film tersebut berjudul Merapi, yang merupakan season pertama dari series Kisah Tanah Jawa. Secara garis besar, ceritanya tentang pendakian oleh 6 orang di Gunung Merapi yang disertai kejadian mistis dan keanehan-keanehan yang dialami oleh mereka. Terdiri dari 6 episode dalam satu season ini. Kalau penasaran, kalian bisa menontonnya langsung di iFlix. Oh ya, aku ingatkan sebelum lanjut, terdapat banyak jump scare di sini. Buat yang takut dan gak suka kaget, aku sarankan untuk stop di sini ya. Selamat menonton dan here we go. Film dimulai dengan Andi dan Babon yang sedang bercerita setelah kehilangan seorang teman bernama Rio saat melakukan pendakian di Gunung Merapi. Andi merasa ada kejanggalan dengan kasus hilangnya Rio. Tim SAR berhasil menyelamatkan beberapa pendaki lain, namun tidak dengan Rio. Tim SAR akhirnya berhenti mencari Rio karena cuaca sangat buruk. Kemudian beberapa hari setelah itu, Rio dinyatakan tewas meski jasadnya tidak ditemukan. Babon, Rio, dan Andi merupakan sahabat sejak kecil. Tentu saja peristiwa itu membuat Andi dan Babon sangat sedih. Dan yang paling parah adalah si ibu Rio. Babon dan Andi membuat dokumenter untuk mengenang Rio. Ibu Rio sering bertingkah aneh akibat kematian anaknya. Beberapa penampakan juga muncul di rekaman kamera di hari pemakaman Rio. Andi dan Babon lalu sepakat untuk mendaki Merapi demi mendapat jawaban atas hilangnya Rio. Syukur-syukur kalau bisa membawanya pulang. Mereka berangkat dari Jakarta menuju Jogja dan langsung bertemu dengan kepala desa di kaki Gunung Merapi. Malam harinya mereka berdua diantar ke rumah juru kunci Gunung Merapi untuk mendapatkan informasi. Aneh sekali ketika mereka sampai di sana, kuncen itu bilang bahwa Rio tidak mau pulang. Teman kalian itu tidak mau pulang. Tidak puas dengan jawaban itu, Andi dan Babon nekat melanjutkan perjalanan dengan menginap di hotel ala-ala yang ada di lereng Merapi. Tak seperti dibayangkan, hotel itu sangat kotor dan bahkan tidak layak. Babon sempat tak sengaja merekam hal-hal aneh di sana. Dia sangat takut, tapi Andi yang orangnya skeptis tidak mempercayainya. Di pagi hari, Andi terbangun dengan luka yang tiba-tiba muncul di tangannya. Terlihat sesosok makhluk mengintipnya dari pintu kamar. Kemudian warga sekitar juga memperingatkan agar Babon dan Andi membatalkan pendakian. Jangan sembarangan kamu sama Merapi. Merapi lagi gak mau kedatangan tamu. Tapi mereka tak menghiraukan dan terus mencari informasi terkait Gunung Merapi. Ketika Andi kembali ke rumah juru kunci, akhirnya mereka mendapat restu setelah bernegosiasi. Dia dibekali dengan ajian-ajian dan bunga kantil demi keselamatan nantinya. Lanjut mencari informasi, mereka berdua menemui Yuda, salah satu korban yang selamat di pendakian Merapi. Saat Andi bertanya banyak hal, Yuda tiba-tiba ketakutan karena sesuatu sehingga Babon dan Andi terpaksa harus pergi. Saat malam tiba, Andi bermimpi didatangi sosok hantu wanita berpakaian pengantin Jawa yang akan menyerangnya. Andi terbangun. Dia mendengar sesuatu di luar. Tampak sosok Rio dengan mata hanya berwarna putih menyuruh Andi untuk pulang. Tak yakin dengan apa yang dia lihat, Andi tetap melanjutkan perjalanan dengan meminta bantuan warga setempat sebagai pemandu jalan. Tetapi mereka semua menolak dengan alasan yang sama, yaitu Merapi akan punya hajat. Andi tak mengerti alasan itu. Dia tetap mencari orang yang bisa mengantarnya. Di tengah jalan, luka Andi mengeluarkan belatung yang menjijikkan.
Seorang bapak tua mengatakan bahwa Andi ketempelan makhluk halus. Bapak itu mengobati Andi dan bersedia menjadi pemandu mereka dengan syarat mereka harus mendaki dengan beranggotakan 5 orang. Kemudian di sebuah warung ada seorang YouTuber wanita bernama Citra mendatangi Babon dan Andi. Dia berencana ikut naik Merapi meski malam nantinya adalah malam bulan purnama. Perlu diketahui bahwa warga sekitar melarang pendakian saat bulan purnama karena dipercaya akan mengakibatkan keburukan. Citra yang seorang YouTuber menggunakan media sosialnya dan berhasil mengajak pasutri muda bernama Dika dan Nadia. Mereka berdua pasangan yang masih panas-panasnya, berencana mendaki Merapi sebagai wedding anniversary. Mereka berlima berangkat bersama dengan bapak tadi yang ternyata bernama Suratno melalui hutan terlarang. Di tengah jalan, Andi dan Babon dihentikan seorang bapak tua yang akan memberi sesuatu, tetapi buru-buru pergi saat Suratno datang. Lalu mereka tiba di sebuah tempat yang sangat ramai. Ada acara pernikahan dengan adat Jawa, ada pertunjukan tarian juga, bahkan ada juga yang berjualan. Dika mencoba melihat lebih dekat, namun tiba-tiba dia pingsan dan semua orang di hajatan itu tertawa melihatnya, kecuali Andi dan pendaki lain. Namun ternyata Dika tidaklah pingsan. Dia mengerang-erang dengan tatapan kosong. Suratno yang mengerti dengan hal-hal gaib mengobati Dika hanya dengan memukul wajahnya. Kemudian bapak itu menjelaskan bahwa Merapi ditutup bukan karena mau meletus, namun karena ada pesta gaib dan mereka adalah tamu yang tak diundang. Suratno kemudian meminta semua pendaki menulis nama dan tanggal lahir mereka di sebuah kertas. Dia menabur garam membentuk sebuah garis, satu persatu pendaki dibacakan mantra yang katanya itu untuk jaga-jaga. Perjalanan berlanjut. Mereka merasa tidak kunjung sampai, seperti berputar-putar saja. Terjadi perdebatan. Lalu tiba-tiba Dika berteriak kesakitan karena diserang seekor gagak di kepalanya. Peristiwa itu membuat suasana terdiam beberapa saat. Sebagian besar ingin membatalkan pendakian, namun Suratno memaksa melanjutkan dan Andi masih ingin mencari Rio. Mereka lanjut menyusuri hutan. Citra yang sibuk ngevlog berada paling belakang. Sosok putih muncul membuatnya merinding setengah mati. Oh my god, pokoknya speechless. Namun saat diperiksa, tak nampak apapun. Gadis itu merasa ada yang mengikuti dari belakang di setiap langkahnya. Sampai di suatu tempat, Suratno meminta berhenti. Kemudian dia membaca mantra-mantra. Sesosok makhluk hitam besar dan berbulu lebat muncul di atas dengan posisi digendong oleh Suratno. Citra yang melihat hal itu langsung lari menuju teman-temannya, tapi dia bingung harus bagaimana menyampaikan hal tersebut. Mereka semua kelelahan. Andi yang sedang beristirahat di mata air merasa ada yang memanggilnya. Dia pergi bersama Babon ke tempat itu. Sesuatu menyerang Andi yang membuat dia terjatuh. Tiba-tiba muncul Pak Tua berkopiah yang menolong mereka. Pak Tua itu mengajak kembali ke pos 1. Namun Andi tak percaya dengan bapak itu meski tetap mengikutinya. Di pos 1 terdapat sosok hitam di semak-semak. Bapak tadi dan seorang ibu-ibu memberikan salam kepada sosok itu. Jadi mereka sekarang terpisah guys. Citra, Dika, Nadia, dan Suratno melanjutkan pendakian. Sedangkan Andi dan Babon ikut ke pos 1 bersama Pak Tua berkopiah dan istrinya. Ketika Citra mendatangi Dika dan Nadia, terbang sosok berwarna merah dari belakang mereka. Citra mendadak mual. Dia diobati Suratno lalu memuntahkan darah. Di sisi lain, Andi dan Babon berdebat dengan bapak misterius tadi. Mereka nggak mau pulang. Akhirnya bapak itu membiarkan Andi dan Babon dengan berpesan bahwa siapapun yang berniat jahat, alam pasti tahu dan akan menghukumnya.
Andi juga menolak jimat yang diberikan oleh bapak tadi. Tak lama kemudian, Babon dan Andi bergabung kembali dengan yang lain. Mereka beberapa kali berhenti untuk istirahat. Sesosok kuntilanak juga terekam kamera sedang berada di sekitar Citra. Suratno mengingatkan untuk tetap bersama dalam rombongan. Hingga sampai di suatu tempat, Nadia mendatangi makhluk dengan sosok hitam berbulu lebat yang dari tadi sudah memanggil-manggilnya. Dia terhipnotis, hanya diam dengan tatapan kosong di hadapan makhluk itu. Dika yang menyadari istrinya hilang, berusaha mencari Nadia. Namun tak lama kemudian wanita itu muncul dari balik semak-semak. Sementara gantian Citra yang sekarang hilang. Dia ditemukan pingsan, tapi untunglah masih selamat. Perjalanan berlanjut. Suratno pergi tanpa pamit, sedangkan yang lain menemukan sebuah rumah tua. Babon melihat nenek tua di dalam rumah itu. Rasa lelah membuat mereka tak berpikir panjang dan langsung masuk ke rumah itu. Mereka menyusuri rumah tersebut dan ternyata di dalamnya sangat luas. Di beberapa tempat terdapat patung, topeng, serta wayang kulit yang diterangi hanya dengan lampu ublik. Mereka terpisah. Nadia mengganti perban Dika. Andi dan Babon mencari pemilik rumah untuk minta izin. Sedangkan Citra sibuk sendiri bikin konten. Semua pada capek banget dan Andi dan Babon menemukan Citra setelah mendengar teriakannya. Babon merasa ada yang aneh dengan rumah itu, kemudian mencari Nadia dan Dika. Saat sampai di sebuah ruangan, terdengar Nadia yang mendesah-desah. Tapi Citra yang di belakangnya melihat ke arah lain dan seperti terhipnotis, dia memandang ke arah tersebut. Dan tak lama kemudian, Dika datang. Waduh, terus Nadia main sama siapa coba? Citra yang tadi sangat aneh tiba-tiba berteriak. Dia melihat sosok genderuwo di depannya beserta suara mendengung yang menyakitkan. Sedangkan Dika dan Andi berhasil masuk ke ruangan itu dan dikagetkan sosok yang mengerikan ngintip dari samping. Anehnya lagi, setelah berjalan beberapa saat, Andi dan Dika malah kembali ke tempat Babon dan Citra. Citra diistirahatkan di sebuah kursi, keluar darah serta belatung dari telinganya. Teriakannya semakin keras saat dia melihat hantu nenek tua memegangi kakinya. Untunglah Suratno datang menyelamatkan YouTuber itu. Kemudian Suratno membukakan pintu yang terhalang kekuatan magis. Segeralah Dika menyelamatkan Nadia. Syukurlah mereka semua bisa keluar dari rumah itu dengan selamat. Lalu menjelang pagi hari, mereka tergopoh-gopoh lari di ilalang yang tinggi setelah mendengar suara raungan misterius. Pelarian tersebut membuat mereka terpencar. Andi dan Babon mencari Nadia yang memilih berpisah untuk mencari Dika. Nadia ditemukan sedang bermesraan dengan sosok Dika. Babon merasa aneh dan berdebat dengan Andi, hingga Dika tiba-tiba muncul dari belakang. Jadi Nadia tadi sedang bersama dengan sosok menyerupai Dika. Beralih ke Citra, dia yang terpisah seorang diri terus saja dihantui oleh sosok nenek dan makhluk lainnya. Kasihan banget pokoknya. Citra yang pingsan ditemukan oleh Andi dan lainnya. Kakinya terluka, sangat sulit untuk berjalan sehingga harus dipopong. Pendakian terus berlanjut. Mereka menemukan beberapa boneka yang digantung di pohon-pohon. Suratno bilang mungkin itu sebagai penanda atau hiasan yang dipasang warga sekitar. Ketika malam tiba, lagi-lagi Suratno menghilang. Mereka berhenti untuk memasang perban di kaki Citra, sedangkan Nadia yang tak diawasi mendengar ada yang memanggilnya. Wanita itu terhipnotis dan pergi sendiri meninggalkan yang lain. Dika dan Andi mencari Nadia, meninggalkan Babon dan Citra. Dan inilah yang terjadi.
Dika langsung mendatangi Nadia yang sedang genjot pohon. Wanita yang diperankan oleh Laura Basuki itu langsung histeris setelah tahu kebenarannya. Beralih ke Citra, Babon meninggalkannya sendirian karena mau kencing. Citra mengarahkan kamera HP ke kaki yang terluka dan tampak sosok hantu perempuan menjilati luka tersebut. Suratno yang tadi hilang mendadak muncul dan mengobati Citra. Perjalanan berlanjut. Atas desakan Babon, Andi akhirnya mengaku bahwa tujuannya ke Merapi adalah untuk mencari Rio, bukan hanya sekedar mendaki. Makanya mereka berjalan melalui hutan terlarang. Terjadi perdebatan. Dika, Nadia, dan Citra ingin turun gunung, tetapi Suratno mencegahnya dengan alasan kalau mereka harus naik dulu sampai puncak baru bisa turun. Beberapa waktu kemudian, Babon membuntuti Suratno yang sedang mengubur sesuatu. Sedangkan Citra minta diantar Nadia dan Dika untuk buang air kecil. Setelah pipis, Citra mengintip Nadia yang terdengar sedang bermesraan dengan Dika. Tapi ternyata itu bukan Dika. Berpindah pada Suratno, dia mengeluarkan sebuah foto dan berkata, "Stilut maneh aku sugih, kowe bali ning aku." Yang artinya sebentar lagi aku akan kaya dan kamu akan kembali padaku. Sebelum lanjut ke cerita, apa kalian ingat dengan bapak berkopiah di awal film? Bapak tersebut bernama Pak Darmo. Dia adalah pemandu bagi para pendaki Merapi. Tidak seperti Suratno yang warga biasa tapi menawarkan jasa sebagai pemandu. Ternyata selama ini Pak Darmo mengikuti rombongan Andi untuk menjaga mereka. Sosok hitam yang ditemui di pos 1 adalah sosok makhluk berkasta tinggi, semacam putri alam gaib yang meminta agar Pak Darmo menemani perjalanan Andi dan kawan-kawan. Dia curiga Suratno akan menjadikan mereka tumbal untuk mendapatkan kekayaan. Sangat relevan dengan kalimat yang diucapkan saat melihat foto dari dalam tasnya. Syarat pesugihannya adalah dengan menggunakan nama dan tanggal lahir di sebuah kertas, rokok, kembang setaman, dan yang terakhir adalah membawa Andi dan 4 orang yang lain ke puncak Merapi. Nah, makanya Suratno ngotot melanjutkan perjalanan sampai puncak. Tetapi jika ritualnya gagal, Suratno sendiri yang akan jadi korban. Lanjut ke cerita. Ada angin sangat kencang yang tak wajar terjadi malam itu. Suratno yang sedang ritual dengan sesajennya didatangi genderuwo, tetapi malah dia sendiri yang mati. Ternyata itu karena Andi. Dia menyimpan bunga kantil pemberian juru kunci Merapi yang ternyata merupakan tanda restu dari alam untuk mencapai puncak Merapi. Oleh sebab itu, selain karena dia memang skeptis, dia juga nggak pernah atau jarang sekali mengalami hal mistis selama pendakian. Pak Darmo akhirnya menampakkan diri dan bergabung dengan Andi setelah kematian Suratno. Tiba-tiba terdengar suara menggema. Pak Darmo melarang mereka melihat ke atas, namun Dika dan Nadia malah melanggarnya. Dika sempat ditutupi matanya oleh Pak Darmo, namun Nadia tidak. Dia seperti terhipnotis untuk pergi ke suatu tempat, tapi selalu disadarkan oleh yang lain. Pak Darmo dan yang lain setuju untuk turun demi keselamatan. Berbeda dengan Andi, dia ngotot mau ke puncak untuk mencari Rio. Lalu sosok Rio muncul menyuruh Andi untuk pulang. Di belakangnya ada sosok pengantin wanita. Akhirnya mereka berjalan lagi, tapi kali ini tujuannya adalah turun gunung, sedangkan Andi melanjutkan ke puncak sendirian. Nadia tiba-tiba muntah mengeluarkan rambut dan kesurupan. Untung saja Pak Darmo bisa menyembuhkannya. Tak berlangsung lama, gantian Citra yang kesurupan. Dia merasa gatal di lehernya, kemudian muntah dan tertawa mengerikan. Dengan dipegangi Dika dan Babon, Pak Darmo berhasil mengusir makhluk yang merasuki Citra. Tetapi gantian Dika yang kesurupan. Dia memotong lidahnya sendiri, kemudian kabur ke dalam hutan. Sementara itu Andi sudah sampai di puncak dan pingsan karena kelelahan. Saat sadar dia melihat tempat itu sangat ramai seperti pasar. Kemudian ada rombongan yang mengantar pengantin wanita. Semua orang tertunduk pada wanita tersebut. Lalu Andi juga melihat Rio. Langsung saja dia mengajak sahabatnya itu pulang.
Namun, Rio menjelaskan bahwa dia sudah bahagia dan telah menjadi pengantin Merapi dengan menikahi putri di sana. Putri itu maksudnya putri bangsa lelembut ya. Andi kemudian pingsan. Dia dibawa turun dengan cara diterbangkan oleh seorang wanita ke tempat yang dekat dengan Pak Darmo, sehingga bisa bergabung dengannya. Saat perjalanan turun, Andi melihat Dika. Pak Darmo mengatakan bahwa itu sudah bukan Dika. Jadi mereka harus mengikhlaskan kematian suami Nadia tersebut. Oke, yang terakhir, Andi dan Babon menjenguk Nadia di rumahnya. Terdengar suara bayi yang menangis membuat Andi dan Babon penasaran. Ternyata Nadia merahasiakan kalau dia sudah punya bayi. Anak itu terlihat berwarna hitam dengan bulu lebat seperti bukan anak manusia. Namun, Nadia tak mau percaya dan tetap merawat bayi itu. Film diakhiri dengan kekecewaan Ibu Rio saat Andi menceritakan bahwa Rio memang sudah tak ada lagi di dunia ini. Banyak sekali pesan moral yang diberikan dari film ini, terutama bagi teman-teman yang suka mendaki gunung. Seperti kata Pak Darmo bahwa alam pasti tahu niat manusia yang naik ke gunung. Dika dan Nadia misalnya, mereka berniat anniversary pernikahan di Merapi yang pada dasarnya mereka pasti mau mantap-mantap di alam bebas. Hal itu berujung pada Nadia yang in the hoy dengan genderuwo dan kematian Dika. Sedangkan Citra menjadi lumpuh karena berniat mencari konten YouTube untuk kesenangan dan kesombongannya. Apalagi Suratno yang mati gara-gara ulahnya sendiri yang akan menumbalkan para pendaki. Babon masih selamat sebab niatnya murni untuk mencari Rio, namun sering melihat penampakan karena tidak membawa bunga kantil dari juru kunci Merapi. Lalu Andi, dia berhasil selamat dengan bekal dari juru kunci dan niat baiknya untuk mencari Rio. Oke, segitu aja konten kali ini. Tetap berhati-hati kemanapun kalian pergi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini, dan yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, biar aku semakin semangat bikin video yang lain. Semoga terhibur dan sampai jumpa.